Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Waalaikumsalam. Korika. Selamat pagi. Telah beristirahat sekian bulan, gitu ya. Karena ini berakhir di masa pandemi, kita juga berakhir online pagi. Kita hanya ada online malam, Kak Nela. Kalau dulu kan kita Betul. ada online pagi dan ada juga online malam. Kalau online malam dulu di hari Selasa. Kemudian pada akhirnya sekarang kita ganti di hari Senin. Nih, Setiap hari Senin, Minggu, 2 minggu sekali, begitu ya. Nah, cuman yang untuk pagi hari kita baru mulai lagi nih di awal November ini. Semoga nanti akan bisa menjadi sebuah kegiatan rutin juga. 1 bulan sekali cuman untuk kegiatan yang iya. pagi. Dan kita akan terus berbagi keilmuan untuk bagaimana membersamai anak-anak tercinta kita agar mereka bisa tumbuh optimal dan berkembang sesuai dengan kemampuan, waktu, Potensi. dan tentunya potensi yang mereka miliki, gitu ya. Nah, kali ini kita membahas sesuatu yang istimewa, gitu ya. Balik-balik lagi karena pembicara kita Spesifik. psikolog, jadi yang kita bahas pasti kisarannya juga masih terkait dengan tentang psikologi, gitu ya. Ya, Kalau saya tidak psikologi. salah ingat judulnya, apakah anak saya mengalami gangguan psikologi? Nah, Psikologis, tentunya ini juga betul. perlu waspada nih kita sebagai orang tua ketika anak-anak kita kok ada begini ya, kok ada begini ya, gitu ya. Kapan nih kira-kira mulai harus untuk perlu periksa dan lain sebagainya? Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Kak Nela di sesi ini. Betul. Betul, Kak Pak Nela Yo. sudah siap untuk Siap. berbagi pada kesempatan pagi hari ini? Oke, Kak Siap. Nela, kalau sudah siap, kurang lebih 45 menit ke depan, sehingga nanti ada waktu 15 menit kita bertanya jawab ya Kak Nela. Boleh, boleh, Oke, boleh. terima kasih Kak Nela. Langsung Terima waktu buat Kak Nela. kasih. Terima kasih Pak Yo. Selamat pagi Mama Papa. Salam kenal ya sebelumnya bagi yang pertama kali melihat saya. Saya juga mungkin baru pertama kali nih melihat para peserta yang ada di sini. Oh, ada Mama Nada. Oke, selamat pagi. Ada Mama Putri, Mama Murni, Mama Widi. Oke, dan Ibu Sinta. Sekalian Pak Yo juga. Baik, sebentar ya. Saya share screen materinya sebentar saja. Pak Yo, apakah sudah terlihat materi saya? Sudah Kak Nela? Sudah. Oke. Sudah, oke. Sudah Bentar muncul. ya, coba saya turunkan dulu ini. Hmm, oke. Nah, oh, ada yang terpotong. Ada yang terpotong ya, Pak Yo ya? Tidak apa-apa, nanti sambil saya jelaskan ya. Oke, jadi Mama Papa sesuai dengan topik, apakah anakku mengalami gangguan psikologis? Nah, jadi kali ini tuh kita akan mencoba lebih memahami kira-kira tuh anak dikatakan mengalami gangguan psikologis tuh seperti apa sih? Lalu kira-kira tuh kita harus melakukan apa nih supaya untuk bisa mengatasi gangguan tersebut? Atau kalau misalkan bisa, kita malah mencegah ya sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi supaya permasalahan atau gangguan tersebut itu tidak semakin parah. Nah, secara umum, Mama Papa tuh bisa menerapkan 4 poin utama ini ya, 4 poin utama ini untuk mengetahui apakah aspek perkembangan anak-anak mengalami masalah atau tidak. Kalau Mama Papa ingat, secara umum kan aspek perkembangan kan ada beberapa ya. Ada kognitif, fisik, kemudian sosio-emosional, dan bahasa. Nah, biasanya kalau misalkan satu atau beberapa dari 4 aspek tersebut ada penurunan atau mungkin capaian perkembangannya tidak optimal, tentu itu akan berdampak pada tumbuh kembangnya anak. Lalu biasanya kalau misalkan eh, apa namanya, mama sama papa ke posyandu atau mungkin ke dokter tumbuh kembang, biasanya kan
para profesional tersebut memberikan semacam kartu panduan atau buku panduan. Nah, itu tuh secara tidak langsung memudahkan mama sama papa untuk memantau capaian aspek perkembangan putra-putri. Nah, hanya saja memang ada yang terlewat gitu karena mungkin kita menilai kayaknya nggak apa-apa deh. Kan kemarin tetanggaku anaknya juga seperti ini nih gitu. Biasanya yang kita pakai tuh yang tolak ukur yang kita pakai tuh adalah anak dari orang-orang di sekitar kita. Nggak apa-apa, tapi lebih baik itu fokus ke tumbuh kembangnya anak. Kalau misalkan memang ada yang dicurigai atau mungkin ada yang kurang, itu secepat mungkin didiskusikan, entah itu dengan keluarga ataupun dengan profesional begitu. Nah, untuk mengetahui nih apakah anakku mengalami gangguan psikologis gitu ya. Tentu kalau misalkan kita berbicara masalah gangguan psikologis, diagnosa ya, diagnosanya itu harus ditegakkan oleh profesional. Dan biasanya itu tidak hanya melibatkan satu profesional saja, mungkin psikolog. Biasanya tidak hanya psikolog saja, tapi bisa jadi melibatkan psikiater ataupun dokter tumbuh kembang gitu. Karena apa mah, Pak? Ternyata gangguan psikologis itu kalau dari sisi psikologi kita kan melihatnya dari perilaku ya, dari perilaku, kebiasaan, kemudian dari hasil tes-tesnya kira-kira mengarah ke hasil apa. Tapi ada juga beberapa gangguan psikologis itu harus melibatkan pemeriksaan medis, benar-benar murni harus dari dokter gitu ya. Kenapa? Ternyata ada beberapa gangguan psikologis itu yang berhubungannya dengan otak. Contoh apa sih yang sering banget mama papa dengar gangguan psikologis di sekitar kita? Satu, autis. Dua, ADHD. Kemudian apa lagi? Down syndrome seperti itu. Terus mungkin mama sama papa pernah mendengar istilah disleksia atau gangguan belajar yang lain begitu. Nah, beberapa gangguan psikologis itu ternyata sumbangsih ya, sumbangsih atau faktor yang mempengaruhi itu bukan hanya dari lingkungan, pola asuh, pembiasaan, bukan hanya dari itu saja, tapi ada sumbangsih dari faktor dalam dalam diri anak itu sendiri. Contohnya yang berhubungan dengan pemeriksaan medis yang harus dilakukan oleh profesional lain, begitu. Nah, itu kenapa diagnosanya itu perlu ditegakkan oleh para profesional. Karena yang sering banget kita alami ya, biasanya misalkan tetangga, kerabat, keluarga bilang, aduh, anakmu tuh nggak bisa diem deh. Jangan-jangan nih anakmu hiperaktif gitu. Udah langsung dikatain nih hiperaktif gitu kan. Pasti lama-lama kita akan kepikiran, masa sih anakku ngalamin hiperaktif gitu. Ya emang betul, maksudnya kalau misalkan anak perilakunya itu heboh, energinya tuh seolah-olah nggak ada habis, ya itu emang hiperaktif. Tapi hiperaktif yang mengarah pada suatu gangguan tuh yang seperti apa? Nah, itu perlu melibatkan tes-tes, rangkaian tes, mulai dari tes perilaku atau tes psikologi, ataupun pemeriksaan penunjang lainnya, begitu. Nah, jadi diharapkan saya ataupun mama papa dan semuanya itu berhati-hati supaya tidak melakukan self diagnose atau diagnosa sendiri gitu ya. Biasanya kalau misalkan kita sakit kan juga tuh, aduh jangan-jangan aku ngalamin ini. Nah, diharapkan untuk tumbuh kembang anak-anak jangan sampai kita melakukan self diagnose. Kasihan, nanti kita pasti stres. Anak juga akan kena dampak atas pikiran atau perilakunya kita yang sudah terhubung nih. Aduh, jangan-jangan anakku mengalami gangguan ini, berarti aku harus begini, begini, begini. Padahal anaknya loh tidak mengalami gangguan apapun. Nah, kita coba masuk ya, kita coba masuk poin-poin apa yang bisa Mama Papa gunakan sebagai acuan untuk melihat apakah anak kita perlu pemeriksaan atau pendampingan lebih lanjut, baik itu ke psikolog, psikiater, ataupun dokter tumbuh kembang gitu. Yang pertama, Mama Papa kalau misalkan ada buku panduan terkait tumbuh kembang dari dokter bidan, nah itu boleh di cross check. Terus kira-kira ada tidak ya poin-poin yang terlewatkan oleh anak atau malah anak tersebut
tidak mampu melakukan poin-poin atau capaian-capaian yang tertulis dalam buku tumbuh kembang tersebut. Kalau misalkan mama papa tidak ada buku acuan tumbuh kembang, boleh menggunakan eh, observasi sehari-hari. Biasanya kan kalau misalkan kita kumpul dengan orang-orang di sekitar, kita tentu mengamati anak-anak mereka. Oh, usia segini anaknya sudah mampu berjalan atau mampu apa. Nah, itu bisa mama papa gunakan sebagai acuan. Kan bukan berarti kita harus menyamaratakan anak kita dengan anak orang tersebut, tidak. Tapi paling tidak kita ada bekal informasi, poin-poin apa yang bisa kita acu untuk memantau tumbuh kembang anak gitu. Jadi yang pertama, Mama Papa boleh lihat kira-kira ada nggak ya perilaku khusus atau perilaku unik yang ditampilkan anak. Entah itu perilakunya berlebihan atau malah sangat kurang. Berarti kan kalau misalkan berlebihan atau sangat kurang kan kesannya kan jomplang gitu ya Mama Papa. Jadi perilaku itu harusnya itu begini tapi dianya tuh heboh banget atau dianya tuh malah lempeng bener-bener nggak ada tenaga gitu. Nah, itu berarti mama papa boleh curiga, catet catet aja gitu. Oh, anakku kok nggak mau ngomong ya gitu. Padahal lo udah dikasih mainan, udah dikasih bunyi-bunyian, udah dikasih guyonan atau candaan gitu ya. Harusnya kan anak respon dengan ketawa, tapi ini kok diam-diam aja, kalem-kalem aja, kasarnya tuh datar gitu ya. Itu yang pertama. Jadi mama papa boleh melihat apakah, oh tertutup gambarnya, apakah ada gejala tertentu atau perilaku unik yang ditampilkan oleh anak. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang tadi kan saya juga sempat membahas perilakunya itu apakah berlebihan atau kurang. Itu boleh Mama Papa gunakan sebagai acuan. Nah, kemudian yang ketiga, meskipun kita berusaha untuk tidak melakukan self diagnose, tapi bukan berarti kita menutup telinga dan menutup mata. Kita tetap diminta bijak, eh, mendengarkan keluhan atau mungkin hal-hal yang ditangkap oleh orang lain dan mungkin hal-hal yang ditangkap oleh orang lain tersebut memang tidak ditangkap oleh kita gitu karena namanya kita sehari-hari bersama anak ya jadi melihat perilakunya mereka tuh udah menjadi hal-hal yang biasa tapi belum tentu orang lain tuh melihatnya itu hal biasa. Nah itu boleh mama papa keep catat dahulu atau simpan dalam ingatan. Oke, kemarin ada keluhan, ada informasi dari sekolah. Katanya anak saya A, B, C, D, E. Oke, terus mama cross check nih, mama papa cross check, benar nggak ya yang disampaikan oleh guru anak saya tuh menampilkan perilaku-perilaku tersebut gitu. Jadi nanti eh, hal-hal yang disampaikan oleh guru ataupun sekolah ataupun orang tua atau tetangga sekitar itu boleh mama Papa uji coba kembali. Benar tidak ya yang disampaikan oleh mereka? Kalau misalkan benar, berarti Mama Papa sudah punya data yang valid, udah mengantongi sumber yang sangat valid gitu ya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, coba saya minimize sebentar ya, karena ini terpotong. Nah, yang keempat adalah menggunakan istilah 4D ya. Kita menggunakan istilah 4D. D yang pertama apa? Sebentar. Coba lihat dulu. D yang pertama apa? Perilaku tersebut menyimpang dari norma. Jadi misalkan nih ayah bunda melihat, oh anakku usianya 5 tahun. Kalau misalkan anak-anak yang lain di usia 5 tahun itu antusias sekali bermain, eksplorasinya itu sangat tinggi, ingin melihat ini, ingin mencoba itu. Tapi kok anakku biasa-biasa aja ya, dalam arti tidak ada ketertarikan atau antusias. Antusias dan rasa tertariknya itu sangat-sangat minim. Nah, berarti itu adalah tanda bahwa ada perilaku yang menyimpang dari standar umum atau norma umum. Itu yang pertama. Yang kedua,
perilakunya anak-anak kita membuat kita kewalahan, stres banget, capek banget ngatasin perilakunya mereka. Entah itu perilakunya yang berlebihan itu tadi, atau perilakunya yang sangat kurang. Kita udah capek-capek nih membuat gimana caranya anak tersebut antusias, tertarik, tapi dianya hanya diam-diam aja. Nah, berarti kita stres kan, akan tertekan. Gimana sih anak ini? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, masalah atau perilaku anak tersebut itu berdampak pada aktivitas-aktivitas yang lain. Contoh, dengan perilakunya anak yang terlalu berlebihan, terlalu heboh begitulah ya, atau mungkin terlalu diem aja, itu mengganggu aktivitas-aktivitas di tempat lain, misal di sekolah. Kalau misalkan anak yang terlalu diem aja bisa jadi dibully oleh teman-temannya. Tapi kalau misalkan perilakunya anak tersebut terlalu berlebihan, anak-anak yang lain pun juga merasa dirugikan. Ada yang nangis lah, kemudian ada laporan keluhan dari orang tua anak yang lain gitu. Kemudian yang keempat, perilaku dari anak tersebut itu bisa membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Contoh, misal nih perilakunya yang berlebihan tadi ya, wih energinya heboh sekali. Kalau misalkan mukul, kalau misalkan nangis, itu benar-benar lama dan tenaganya tuh sangat kuat. Bisa jadi loh, waktu mereka menangis, saking kuat tangisannya, ada kalanya tuh mereka membenturkan kepala, kemudian menggulingkan badan, atau mungkin membenturkan kepala di pintu lah, ditembak. Nah, berarti kan itu sudah tanda bahwa perilakunya anak ini bisa membahayakan dirinya sendiri. Terus kalau misalkan membahayakan orang lain apa? Contoh, misalkan lagi bermain nih sama teman-teman, karena energinya heboh, eh yang kena rugi anak lain karena kena pukul lah atau mungkin sampai berdarah ya karena energinya terlalu kuat. Nah, jadi dari 4 poin ini itu bisa mama papa gunakan sebagai acuan. Kira-kira anakku ini memang ada dugaan ya, dugaan ada masalah atau gangguan psikologis tidak ya? Kalau misalkan mama papa menggunakan 4 poin utama ini, Mama Papa akan mencatat nih perilaku-perilaku apa yang Mama Papa temukan. Kemudian Mama Papa diskusikan dengan profesional atau tenaga ahli supaya hasilnya itu lebih akurat. Gitu. Itu adalah cara bagaimana kita melihat apakah anakku mengalami gangguan psikologis gitu ya. Jadi penegakan diagnosa gangguan psikologis itu tentunya melibatkan kejujuran, melibatkan keterbukaan dari mama papa karena untuk yang sehari-hari beraktivitas kan lebih banyak mama dengan papa. Kalaupun profesional yang lain itu membantu dari segi tesnya lah atau mungkin eh, mensinkronkan antara keluhan yang disampaikan oleh orang tua dengan hasil tesnya mereka gitu. Oke, mungkin dari sini adakah yang ingin bertanya atau mungkin sharing? Oh iya deh Kak, kayaknya saya sempat dari 4 poin acuan. Saya sempat menerapkan ini, itu boleh banget. Mungkin sebelum saya melanjutkan, ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin berpendapat gitu. Silahkan. Sepertinya belum ada ya. Oke, semoga ini ya, kalau misalkan nanti ada yang bingung, boleh silahkan Mama Papa mengajukan pertanyaan. Jadi nanti bisa langsung saya bahas gitu. Nah, gangguan psikologis itu kan banyak sekali ya Mama Papa. Tapi yang sering kita dengar kan ya salah satu apa beberapa di antaranya adalah autis, ADHD, gangguan belajar seperti disleksia, Down syndrome dan lain sebagainya. Banyak sekali gangguan-gangguan psikologis itu yang ada di sekitar kita dan itu biasanya sumbangsihnya itu dari usia anak juga. Jadi kalau misalkan masih usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa, terkadang itu tuh ada beberapa gangguan psikologis yang khas dialami pada masa-masa periode perkembangan tertentu. Oh, misal nih anaknya remaja, ada istilahnya gangguan kecemasan,
ada istilahnya gangguan narsistik ya, narsistik seperti itu. Nah, tapi apakah gangguan narsistik dan kecemasan itu bisa dialami oleh anak-anak yang masih kecil? Belum tentu juga gitu. Nah, oleh karena itu ada beberapa gangguan psikologis itu yang diikuti oleh fase-fase perkembangannya mereka gitu ya. Biasanya gangguan psikologis selain memang karena ada sesuatu dalam diri atau dalam tubuh anak itu biasanya itu terbentuk juga dari lingkungan. Contohnya apa? Pola asuh gitu ya, pola asuh. Ada nih anak yang dibilangnya, aduh ini sepertinya mengalami autis, tidak mau ngomong kalau misalkan diajak bicara, tidak mau merespon kalau misalkan diberikan mainan atau disuruh begitu ya. Ternyata setelah dicek, oh kebiasaannya di rumah anak ini selalu dituruti. Tanpa anak ini ngomong, orang tua, nenek itu selalu mengasih apa, mau kue. Anaknya cuma geleng. Berarti kan nggak ngasih kesempatan anak buat berbicara ya, buat menyampaikan pendapat. Oh, mau susu? Mau jajan, mengangguk aja. Oh ya mau jajan ya, oke bentar ya kita belikan gitu. Nah jadi ada kalanya itu gangguan-gangguan psikologis itu tuh dibentuknya itu tuh sama orang tua atau mungkin lingkungan sekitar gitu. Nah oleh karena itu kita cobalah memberikan kesempatan pada anak untuk ngomong gitu ya, untuk ngomong, untuk mencoba. Jadi kalau misalkan salah nggak apa-apa, biar mereka tahu, biar mereka ada kesempatan juga untuk berproses. Kalau misalkan terus-terusan kita suapi, efeknya seperti itu tadi. Kemungkinan mengalami masalah atau gangguan psikologis yang penyebabnya itu adalah dari diri kita sendiri selaku orang tua ataupun orang-orang sekitarnya anak begitu. Oke. Nah, ini biasanya gangguan psikologis itu selain terlihatnya itu pada saat anak-anak sudah aktif atau anak-anak sudah menginjak masa-masa eksplorasi, ada kalanya juga gangguan psikologis itu bisa terlihat pada masa-masa tertentu. Contoh, ada masa-masa kehamilan, ada saat masa-masa proses persalinan. Nah, masa-masa mengandung, persalinan, hingga akhirnya lahir ini itu adalah masa-masa di mana faktor-faktor yang menyebabkan gangguan psikologis itu muncul gitu ya. Contoh biasanya kalau misalkan pada masa mengandung, dokter akan selalu meng-cross-check perkembangan kehamilannya ibu itu bagaimana. Kadang di beberapa kasus ada orang tua yang pada saat mengandung ini sudah kelihatan nih ini pertumbuhan janinnya tuh begini-begini berarti ada indikasi A B C D E gitu. Nah, itu bagus, tapi ada juga gangguan psikologis itu yang baru ketahuan atau terlihatnya itu harus usianya berapa tahun. Harus melakukan aktivitas apa dulu? Apakah harus ada aktivitas di sekolah, di rumah, di lingkungan? Jadi gangguan psikologis itu antara satu dengan yang lain, meskipun cirinya sama ya, ada beberapa gejala atau ciri yang sama, ternyata persyaratannya itu beda-beda. Ada yang bisa ditegakkan pada masa yang sangat-sangat kecil ya, yang contoh tadi yang masa-masa ini ya. Jadi kita membahasnya ternyata gangguan psikologis itu bisa loh ditentukan dari masa yang sangat-sangat dini dan ada juga beberapa di antaranya harus ditegakkan pada saat anak tersebut apa namanya? Anak tersebut sudah memasuki masa-masa sekolah, masa-masa bermain seperti itu. Nah, coba saya lihat dulu. Nah, mungkin dari sini Mama Papa ada yang ingin sharing atau mungkin bertanya, silahkan. Sebelum saya melanjutkan, mumpung ada waktu setengah jam lagi nih. Jadi biar lebih ini banyak berdiskusi kitanya. Silahkan Mama Papa. Oh, banyak sekali.
Banyak sekali sudahan. Terus mungkin ada yang apa namanya unek-unek mungkin apakah tes psikologi itu harus gitu ya? Sebenarnya segala jenis tes itu kan memang dilakukan sesuai kebutuhan gitu loh. Kalau misalkan mama papa mengantarkan putra-putri ke psikolog atau ke layanan psikologi karena ada keluhan begini-begini, tidak apa-apa gitu. Tapi saya tuh nggak ada keluhan sih Kak, kayak cuma pengen tahu aja nih kira-kira perkembangan anak saya tuh seperti apa, kira-kira sudah optimal belum ya? Atau saya tuh ingin tahu kira-kira tuh keunggulan anak saya tuh apa saja? Apakah mungkin dia memiliki kemampuan mengingat yang bagus, kemampuan fokus yang bagus. Nah, kalau misalkan hal-hal begitu, apakah boleh dilakukan tes psikologi? Boleh, gitu. Karena kan nanti pada akhirnya hasil tes kan tetap diserahkan kepada mama papa dan itu sudah menjadi rahasianya mama dan papa. Jadi misalkan mama papa mau share boleh, tidak pun juga tidak masalah, gitu. Terus kalau misalkan nih pada saat mama papa eh, mendampingi anak-anak ke tumbuh kembang. Kemudian ditemukan